Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anissa Siti Nurhaliza, kelas 3D Program Studi PGSD dengan nomor induk mahasiswa 2401105210025. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai hasil pengembangan media pembelajaran berbasis audiovisual dan internet. Dengan topik yang dipilih adalah siklus hidup hewan, dan hewan yang saya pilih untuk dijelaskan pada video kali ini adalah katak. Yuk mengenal siklus hidup katak. Sebelum kita memulai ke videonya, alangkah baiknya kita mengetahui tujuan pembelajaran pada materi kali ini. Tujuan pembelajaran pada materi kali ini ialah peserta didik memahami siklus hidup makhluk hidup dan upaya pelestariannya. Pertama-tama, apa itu makhluk hidup? Pengertian makhluk hidup. Makhluk hidup adalah semua makhluk yang bernapas, butuh makan, tumbuh, bergerak, serta berkembang biak seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Selanjutnya ada ciri-ciri makhluk hidup. Ada banyak ciri-ciri makhluk hidup yang dapat kita amati loh. Yuk disimak sampai habis. Yang pertama ada membutuhkan makanan dan minuman. Semua makhluk hidup butuh makan dan minum sebagai sumber energi untuk beraktivitas. Yang kedua, bernapas. Makhluk hidup perlu bernapas untuk mengambil oksigen. Oksigen digunakan untuk menghasilkan energi agar tubuh bisa beraktivitas. Yang ketiga, ada bergerak. Semua makhluk hidup perlu untuk melakukan aktivitas untuk dapat bertahan hidup. Aktivitas itu dilakukan tentunya dengan bergerak. Yang keempat ada tumbuh dan berkembang. Makhluk hidup akan bertambah besar dan berubah seiring waktu. Tumbuh artinya bertambah ukuran, berkembang artinya berubah menjadi lebih sempurna. Yang kelima ada iritabilitas. Iritabilitas merupakan sikap makhluk hidup yang peka terhadap rangsangan yang diterima. Dari rangsangan yang diterima ini, setiap makhluk hidup akan memiliki kemampuan menanggapi yang berbeda-beda. Yang keenam ada menyesuaikan diri dengan lingkungan. Makhluk hidup dapat beradaptasi agar bisa bertahan hidup. Adaptasi membantu makhluk hidup untuk hidup dengan baik di lingkungan tertentu. Yang ketujuh ada mengeluarkan zat sisa. Makhluk hidup juga memiliki ciri berupa selalu mengeluarkan zat sisa atau disebut juga ekskresi. Zat ini bisa berasal dari proses yang terjadi dalam tubuh setiap makhluk hidup. Yang kedelapan, berkembang biak. Makhluk hidup dapat berkembang biak untuk menghasilkan keturunan. Hal ini penting agar jenis makhluk hidup tidak punah. Selanjutnya, kita akan membahas apa itu siklus hidup makhluk hidup. Siklus hidup makhluk hidup adalah rangkaian tahapan tumbuh dan berkembang makhluk hidup yang dimulai sejak lahir, tumbuh menjadi dewasa, hingga akhirnya berkembang biak. Secara umum, ada dua jenis siklus hidup pada hewan. Yang pertama, ada siklus hidup dengan metamorfosis dan yang kedua, siklus hidup tanpa metamorfosis. Siklus hidup dengan metamorfosis artinya hewan mengalami perubahan bentuk tubuh yang jelas dari kecil hingga tumbuh besar. Siklus hidup dengan metamorfosis ini dibagi lagi menjadi dua, ada metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Untuk metamorfosis sempurna, contohnya ada kupu-kupu dan nyamuk. Untuk metamorfosis tidak sempurna, contohnya ada belalang dan kecoa. Yang kedua, ada siklus hidup tanpa metamorfosis. Artinya, bentuk anak hewan tidak mengalami perubahan bentuk tubuh yang sangat berbeda atau signifikan. Hanya perubahan ukuran dari kecil menjadi besar. Contohnya ada kucing, ayam, dan juga sapi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai siklus hidup katak. Yang pertama ada telur. Proses siklus hidup katak dimulai dari telur terlebih dahulu. Di dalam tahap ini, katak bisa menghasilkan telur hingga 20.000 telur. Biasanya, katak akan mengeluarkan telur tersebut di dalam air. Yang kedua, kecebong atau berudu. Kecebong merupakan fase kedua dalam siklus hidup katak setelah telur menetas. Kecebong atau yang biasa disebut berudu ini mempunyai insang yang digunakan untuk hidup di dalam air. Insang tersebut akan muncul pada tubuh kecebong setelah 2 hari menetas dari telur. 3. Kecebong atau berudu berkaki. Selama 5 minggu, berudu akan terus mengalami perubahan bentuk tubuh dan akan terus bertumbuh, seperti tumbuhnya kaki. Yang keempat, katak muda. Sama seperti saat menjadi berudu, katak muda juga masih hidup di dalam air dengan menggunakan insangnya. Katak kecil ini biasanya berburu makanan seperti jangkrik. Setelah sudah 3 minggu menjadi katak muda, kulit mereka akan tumbuh dan menutupi insang. Yang kelima ada katak dewasa. Ini merupakan fase terakhir dari siklus hidup katak. Saat katak sudah menjadi katak yang sempurna atau katak dewasa, mereka akan lebih sering menghabiskan hidupnya di darat. Katak dewasa mempunyai kulit yang sedikit licin, berwarna hijau dan kecoklatan. Nah, katak ini termasuk ke dalam metamorfosis sempurna karena mengalami perubahan bentuk tubuh yang jelas dari kecil hingga tumbuh besar.
Selesai sudah penjelasan mengenai siklus hidup makhluk hidup kali ini. Mari kita menjaga lingkungan di sekitar kita agar makhluk hidup tetap tumbuh dan berkembang serta tidak mengalami kepunahan. Caranya dengan menjaga kebersihan dan tidak menyakiti makhluk hidup di sekitar kita yang tidak mengganggu. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.